Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama kakak Renung Dia Santiasi. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Renung. Pada kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengidentifikasi teknologi yang menginspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan, apakah di sini adik-adik tahu pengertian dari tumbuhan? Jadi, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan seperti halnya dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi makhluk hidup. Tumbuhan sendiri tersusun atas berbagai organ seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari beberapa subbab materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki kuku-kuku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Adapun bagian-bagian dari akar terdiri dari yang pertama adalah leher akar atau pangkar akar atau yang biasa disebut dengan kolum. Yang kedua adalah batang akar atau yang biasa disebut corpus radicis. Yang ketiga adalah cabang-cabang akar atau yang biasa disebut dengan radix lateralis. Yang keempat adalah serabut akar atau yang biasa disebut dengan fibrilla radicalis. Yang kelima adalah rambut-rambut akar atau yang biasa disebut dengan pilus radicalis. Yang keenam adalah ujung akar atau yang biasa disebut apex radicis. Yang ketujuh adalah tudung akar atau yang biasa disebut dengan calyptra. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sedangkan pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Berikut ini merupakan gambar dari sistem perakaran pada tumbuhan. Yang sebelah kiri adalah akar tunggang yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan sebelah kanan merupakan akar serabut yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau.
Berikut ini merupakan contoh fungsi akar sebagai penyimpan cadangan makanan pada singkong dan fungsi akar pada tumbuhan bakau. Yang selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Adapun bagian-bagian dari batang terdiri dari buku atau nodus dan ruas atau internodus yang merupakan tempat melekatnya daun, bunga, dan tunas melekat. Yang kedua adalah ruas atau internodus yang merupakan bagian batang yang letaknya di antara buku-buku batang. Yang ketiga adalah tunas yang terdapat pada sudut di antara daun dan batang yang dinamakan dengan tunas aksiler. Tunas ini berpeluang menjadi cabang. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Berikut ini merupakan gambar dari fungsi batang tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang, yaitu pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari dan fotosintesis. Adapun bagian-bagian daun terdiri dari pangkal daun atau yang biasa disebut leaf base. Yang kedua adalah pelepah atau upi daun atau yang biasa disebut dengan vagina. Yang ketiga ada tangkai daun atau yang biasa disebut petiole. Yang keempat adalah helai daun atau yang biasa disebut dengan lamina. Daun pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu daun monokotil dan daun dikotil yang dapat dibedakan berdasarkan peruratan daun. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Berikut ini merupakan perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Yang pertama adalah daun pepaya yang merupakan tumbuhan dikotil yang ditandai dengan peruratan daun menjala. Yang kedua adalah gambar daun jagung yang merupakan tumbuhan monokotil yang ditandai dengan peruratan daun sejajar. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, yang kedua adalah mengatur proses penguatan air atau transpirasi, yang ketiga adalah sebagai alat pernafasan atau respirasi tumbuhan. Yang selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan.
Adapun bagian-bagian bunga terdiri dari, secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Yang selanjutnya adalah buah. Buah pada umumnya berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu epikap, mesokap, dan endokap. Epikap merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya buah kelapa. Mesokap merupakan lapisan tebal yang berserabut, misalnya serabut kelapa, dan berdaging pada mangga dan pepaya. Dan endokap merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya tempurung pada kelapa dan selaput tipis pada rambutan. Yang kedua adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar terdiri dari beberapa jaringan akar, diantaranya adalah epidermis, korteks, xilem, floem, dan stele atau silinder pusat. Berikut ini merupakan gambar penampang melintang akar tumbuhan dikotil dan akar monokotil. Adapun jaringan-jaringan akar terdiri dari yang pertama adalah epidermis yang memiliki ciri terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua adalah korteks yang memiliki ciri-ciri dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ketiga adalah endodermis yang memiliki ciri-ciri terdiri dari satu lapis sel dan tersusun rapat dan mengalami penebalan atau yang biasa disebut dengan pita Kaspari yang menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan hara lainnya. Yang keempat adalah silinder pusat yang memiliki ciri-ciri terdapat xilem dan floem. Nah, pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar, sedangkan pada akar monokotil letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Yang selanjutnya adalah batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan silinder pusat. Berikut ini merupakan penampang melintang dari batang.
Adapun jaringan-jaringan batang terdiri dari yang pertama adalah epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis. Nah, lapisan endodermis pada batang ini tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Yang keempat adalah silinder pusat. Yang selanjutnya adalah daun. Daun terdiri dari beberapa jaringan-jaringan daun, di antaranya adalah epidermis, mesofil, dan berkas pengangkutan. Berikut ini merupakan gambar penampang melintang daun. Adapun jaringan-jaringan daun terdiri dari yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah mesofil yang terdiri atas jaringan palisade yang mengandung klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis, serta jaringan spons yang berperan dalam menyimpan hasil fotosintesis sementara, dan yang ketiga adalah berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan daun. Berikut ini merupakan gambar dari panel surya dan komponen penyusunnya yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kedua adalah sensor cahaya. Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi oleh sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Pembuatan cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air misalnya pada sendir sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya, terinspirasi dari mekanisme jaringan kutikula pada tumbuhan talas atau daun teratai yang memiliki senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Berikut ini merupakan gambar dari lapisan pelindung. Yang pertama adalah lapisan pelindung atau kutikula pada daun tumbuhan. Dan yang kedua adalah perbandingan mobil sebelum dan sesudah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin. Yang selanjutnya adalah alat pemurnian air. Pembuatan alat pemurnian air diadaptasi dari mekanisme penyerapan partikel-partikel yang terlarut dalam air dan zat-zat berbahaya seperti racun oleh eceng gondok. Pada akar eceng gondok terdapat saluran yang disebut aquaporin.
Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Melalui teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kita sudah sampai pada slide yang terakhir. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan seperti halnya dalam menyediakan oksigen atau O2, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi makhluk hidup. Tumbuhan tersusun atas berbagai organ seperti akar, batang, buah, daun, dan bunga yang terdiri dari jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Selain itu, struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan berbagai teknologi seperti panel surya atau solar cell, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilam mobil, dan alat pemurnian air. Itu tadi kesimpulan dari kakak. Mohon maaf apabila materi yang kakak sampaikan kurang jelas. Kalian bisa menanyakannya pada saat pembelajaran di kelas. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.